Pada video kemarin, kami sudah membahas jika permasalahan utama yang membuat F1 2026 banjir kritikan adalah tuntutan manajemen energi yang sangat besar. Pembagian power mesin menjadi 50-50 antara combustion dengan listrik dianggap merupakan sebuah ide yang gagal dan membuat pendekatan pembalap dalam mengemudikan mobil F1 jadi sangat berubah. Mulai dari superclip yang membuat kecepatan mobil F1 jadi menurun di tengah-tengah lurusan dan berujung menjadi masalah safety dengan perbedaan kecepatan yang ditimbulkan antar pembalap seperti insiden Ollie Bearman di Suzuka. Sampai perkara driving style pembalap yang semakin bergantung pada software untuk prioritaskan manajemen energi baterai. Jeda 1 bulan karena ditundanya balapan di Timur Tengah. Jadi kesempatan terbuka bagi FIA guna memberikan beberapa modifikasi dan memperbaiki regulasi 2026 yang impresinya lebih banyak negatif ketimbang positif. Dengan 3 ronde sudah berlangsung sejauh ini, FIA diharapkan punya data dan pemahaman yang cukup untuk menganalisa soal apa saja yang bisa diubah dari regulasi 2026. Yang terpenting adalah FIA harus mendengarkan saran dari pembalap-pembalap F1 setelah ini, terutama soal kekhawatiran mereka dalam hal safety, agar membuat balapan jadi lebih aman. Rencananya pada tanggal 9 April nanti, FIA bersama F1 beserta tim dan perwakilan pabrikan mesin akan berunding bersama untuk membahas modifikasi regulasi 2026. Akan ada 2 agenda yang dibahas. Pertama adalah solusi untuk mencegah perbedaan kecepatan yang jadi penyebab utama insiden Bearman di GP Jepang, di mana ada perbedaan sekitar 35 sampai lebih dari 40 km per jam antara dirinya dan Colapinto. Perbedaan besar itu membuat Bearman tak bisa bereaksi ketika pembalap Alpine tersebut buat manuver mendadak saat bertahan. Lalu agenda kedua adalah apa solusi untuk memperbaiki keluhan soal performa mobil saat kualifikasi, di mana pendekatannya sekarang berubah menjadi adu awet-awetan baterai ketimbang adu cepat di pengereman dan tikungan. 2 agenda itu jika ditarik satu benang merah, maka penyebabnya sama, yaitu perkara tuntutan manajemen energi yang begitu besar dari pembagian power 50-50. Karena power yang dikeluarkan dari energi listrik sangatlah besar, otomatis baterainya juga akan boros. Dan bisa kita lihat hanya perlu 1 lurusan saja untuk membuat mobil 2026 kehabisan baterai. Sementara itu, pengisian energi hanya dilakukan lewat 1 komponen saja, yaitu MGU-K, dan dibebankan mayoritas pada pengereman pada sumbu ban belakang. Diketahui pada mulanya, ada usulan dari Audi untuk membagi pengisian energi ini ke sumbu roda depan juga, untuk meringankan beban MGU-K. Namun Mercedes dan pabrikan lain menolaknya karena pengalaman Audi di WEC dulu, di mana pengisian dan deployment hybridnya berada di sumbu roda depan yang membuat mereka punya pengalaman lebih bagus. Lebih jauh lagi, usulan pembagian power 50-50 ini sebenarnya tak semua pabrikan menginginkannya. Ferrari, RBPT, dan Honda diyakini lebih memilih pembagiannya menjadi 60 hingga 65% masih dipegang oleh mesin combustion. Dan apabila melihat apa yang terjadi pada awal penerapan regulasi baru, jelas bahwa masalah terbesar yang dialami saat ini bersumber pada alokasi power energi listrik yang terlalu besar. Power listrik terlalu besar membawa masalah pada baterainya yang boros dan tuntutan recharge yang sama besarnya. Maka lahirlah istilah superclip, di mana tenaga baterainya habis di tengah-tengah lurusan dan kecepatan mobil akan menurun, bahkan ketika gasnya masih diinjak penuh, yang berfungsi untuk mengisi daya baterai sebelum pengereman. Atau istilah kasarnya, mesinnya ngempos di lurusan. Bahkan tak jarang pembalap harus turun gigi di tengah lurusan, seperti yang ditunjukkan oleh tim-tim bermesin Mercedes di Australia dan Jepang, guna optimalkan pengisian baterai. Di kualifikasi, hal ini jelas sangat membuat kesal pembalap, karena mereka tak bisa flat out, yang merupakan inti dari sesi kualifikasi dan jadi faktor pembeda dari skill antar pembalap. Masalah terbesarnya adalah pembalap harus prioritaskan untuk menjaga energi baterai demi kecepatan di lurusan, daripada kecepatan di tikungan. Jika pembalap melaju kencang di tikungan, maka baterainya tidak akan recharge energi dengan optimal, dan dampaknya adalah baterai bakal lebih cepat habis di lurusan. Perkara manajemen baterai, terutama di aspek recharge dan superclip inilah yang akan jadi fokus utama FIA dalam memodifikasi regulasi 2026. Sekarang, apa solusi yang bisa diberikan FIA untuk perbaiki regulasi baru supaya lebih aman sekaligus lebih menyenangkan bagi pembalap? Untuk menurunkan beban recharge ke MGU-K, otomatis power output dari baterai juga harus diturunkan untuk seimbangkan kebutuhan deployment dengan pengisian dayanya. Solusi ini sudah diwacanakan sejak pramusim dan sepertinya akan jadi bahasan utama dalam pertemuan pekan depan. Power dari IRS berpotensi dikurangi dari 350 kW
menjadi paling minim pada level 200 kW yang akan membantu baterainya jadi lebih awet di lurusan. Otomatis, energi yang bisa di-recharge alokasinya juga akan dikurangi dari yang semula 9 MJ menjadi maksimal sekitar 7-6 MJ per lap. Dengan lebih sedikitnya power yang dikeluarkan dan lebih sedikitnya energi yang di-recharge, maka kecepatan mobil akan lebih stabil di lurusan, karena baterainya tidak cepat habis. Fase superclip yang jadi penyebab utama kenapa mesinnya jadi ngempos di lurusan, sudah tidak perlu digunakan lagi, dan bisa dihilangkan dari mobil 2026. Sisi positif lainnya, dari menurunkan power output dan alokasi recharge adalah kebutuhan energi baterainya otomatis juga lebih terkontrol, yang akan membuat ketergantungan tim terhadap software bisa jauh diminimalisir. Bahkan tidak menutup kemungkinan, jika manajemen energi bisa dikendalikan secara manual oleh pembalap, atau setidaknya walaupun masih ada input dari software, perannya tidak akan sebesar saat ini, dan tidak mempengaruhi driving style pembalap. Efek negatifnya memang kecepatannya akan jadi lebih pelan, terutama di fase akselerasi dari versi awal mobil 2026. Namun, asumsi yang beredar di grid saat ini adalah pembalap lebih menyukai kecepatan mobilnya diturunkan, tapi bisa dikemudikan dengan flat out atau gaspol, daripada mobilnya kencang tapi ngempos dan boros baterai. Belum ada hitungan pasti dari seberapa lebih pelan mobil 2026 dengan perubahan regulasi nanti. Namun, diproyeksikan bisa sekitar 2 detik lebih lambat dari versi saat ini. Di sosial media X kemarin, seorang komentator F1 asal Spanyol memberikan simulasi menarik soal apa yang bisa diubah dari regulasi 2026 untuk hilangkan superclip. Power baterainya diturunkan sampai ke titik minimal atau 200 kW, dan energi maksimal yang bisa di-recharge per lapnya adalah 6 MJ. Yang menarik adalah daya pengisiannya tetap dipertahankan di maksimal 350 kW, supaya fase recharge saat pengereman tetap sama cepatnya. Hasilnya adalah rasio pembagian power antara combustion dengan power listrik menjadi 64:34, yang mana ini adalah titik ideal untuk menghilangkan fase superclip, serta menurunkan ketergantungan pada baterai. Ketika perubahan itu disimulasikan dan dibandingkan dengan regulasi 2026 yang ori, hasilnya adalah catatan waktunya memang 1,4 detik lebih lambat. Namun dengan lurusan Miami yang panjang, superclip atau mesin ngempos bisa dihilangkan dengan perubahan tersebut. Top speed dengan bantuan aeroaktif juga masih tergolong kencang, yaitu mencapai 328 km per jam, dan kecepatan mobilnya masih jauh lebih cepat dari Formula 2. Meski masih sebatas simulasi, dan entah bagaimana penerapan aslinya oleh tim, tapi menurunkan deployment baterai merupakan solusi paling realistis yang bisa diambil oleh FIA untuk sisa musim 2026. Jika penurunan deployment ini diterapkan dan kecepatan saat kualifikasi akan melambat, besar kemungkinan jika FIA akan membebaskan penerapan aeroaktif pada straight line mode di semua tempat di sirkuit, yang artinya tiap tim punya kendali penuh terhadap di mana saja aeroaktif akan dipakai, dan meningkatkan variasi strategi saat kualifikasi, serta mencegah catatan waktu terlalu lambat. Namun yang harus digarisbawahi, apapun perubahan yang FIA lakukan pada April nanti, itu tidak akan mengubah fakta jika regulasi 2026 tetap memiliki ketergantungan yang besar pada baterai. Walau powernya dikurangi, tapi kebutuhan recharge di titik maksimalnya tetap besar, dan mungkin tidak akan ubah banyak hal di dalam aspek tuntutan manajemen baterainya, terutama di pengereman. Tapi jika tujuannya murni untuk menghapus superclip dan mengembalikan balapan flat out di lurusan, maka menurunkan deployment dan alokasi recharge adalah pilihan yang realistis. FIA berencana juga membuat beberapa modifikasi yang bisa dilakukan pada musim 2027 nanti, supaya regulasi mesin saat ini bisa dipakai dalam rentang waktu lebih lama. Salah satu potensinya adalah meningkatkan power mesin combustion, guna meningkatkan performa mobil, serta kurangi ketergantungan pada baterai. Suka tidak suka, regulasi 2026 akan dipakai setidaknya selama minimal 3 tahun, atau bahkan bisa sampai 5 tahun, atau lebih, jika melihat satu siklus regulasi mesin seperti sebelum-sebelumnya. Masih ada peluang untuk ganti regulasi mesin, seperti kembali ke V8, jika mengingat wacana Presiden FIA Mohammed bin Sulayem tahun lalu. Walaupun sejujurnya kami ragu, dia akan mewujudkan ambisinya itu karena adanya perlawanan politik dari mayoritas pabrikan di F1 untuk mengubah regulasi mesin dalam 3-5 tahun ke depan. Toh pada kenyataannya, mudah untuk mengatakan kalau F1 harus kembali ke V8 atau menghapus elemen baterai. Sementara di lapangan, pabrikan butuh waktu 2-3 tahun dengan biaya yang sangat besar untuk riset dan mengembangkan mesin baru dari nol jika ganti regulasi lagi dalam waktu singkat.
Apa solusimu untuk membuat F1 2026 jadi lebih baik lagi? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.